Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Ini Waalaikumsalam. sekarang Waalaikumsalam. kita ini bicara, kita ngobrol udah jam 11 malam nih ya. Udah pada ngantuk, kelihatan banget mukanya. Oke, sebelum kita masuk ke topik, ya kita kenalan dulu lah seperti biasa. Dari gue dulu aja ya. Nama gue Raden Muhammad Naufal Serviadi. Gue biasa dipanggil Naufal. DTM 21. Gue SMA di SMA 28 Jakarta, tapi gue tinggalnya di Depok. Boleh lanjut? Oke, Abai, boleh deh, Abai. kenalin nama gue Muhammad Akbar, biasa dipanggil Abai. Gue dari DTM 2021, asal sekolah gue SMA Bintara Depok, gue tinggalnya di Sawangan Depok. Lanjut. Lanjut gue ya. Halo, gue Arafa Maulana Abdillah, DTM 2021. Gue biasa dipanggil Arafa. Gue dari SMA N1 Tangerang. Dan sekarang gue berdomisili di Tangerang. Misalkan. Oke, Narafa. Oke deh. Supaya kita bisa memanfaatkan waktu nih, kan udah malam juga. Kita langsung aja lah ya. Jadi kita pengen ngebahas tentang aktivitas-aktivitas non-akademik yang pernah kita ikutin. Boleh itu berupa ekskul, boleh ya kalau lo les juga boleh lo cerita kayak gimana, atau organisasi juga boleh. Siapa dulu nih? Itu di sekolah aja apa gimana? Bebas sih. Kalau lo pernah ikut bimbel gitu, lo mau cerita juga boleh. Bimbel akademik ya? Ya, pokoknya di luar sekolah lah. Kegiatan di luar Cerita aja lah. Sekolah. Ya, Wan. Gue deh. Ya, boleh. Kalau gue dari SMP. Sebenarnya gue pas SMP tuh join futsal. Gue join futsal dari kelas 7 sampai kelas 9. Tuh sebenarnya gue dulu main futsal join futsal buat seru-seruan doang sih, karena gue nggak terlalu jago, gue kayak B aja. Tapi alhamdulillah gue kayak ada pernah sekali juara 2. Terus lanjut ke SMA. Sebenarnya awalnya gue mau ikut futsal, tapi gue ngelihat kayaknya yang anak-anak futsal Pak SMA nih pada jago-jago nih, gue jadi minder. Terus jadi gue mutusin buat gak ikut aja lah, gue ngeri, gue takut ntar diapa-apain pas SMA kalau jadi futsal. Jadinya gue pas awalnya tuh gue ikut rohis, karena gue awalnya SMP tuh gue dari SMP Islam. Nah gue masuk SMA negeri, pikiran gue takutnya kayak misalkan kalau gue masuk negeri, gue takutnya dapat pertemanan yang kurang baiknya. Gue mikirnya kalau misalkan ikut rohis, bisalah jadi ada penetral buat gue jadi ini lagi, buat jadi pengingat gue lah dalam keislaman gitu-gitu. Nah, awalnya gue kira tuh kayak di rohis tuh cuma ada kajian gitu-gitu doang, bukan lebih ke organisasinya. Tapi ternyata di sekolah gue kayak rohisnya tuh lebih ke organisasi, kayak ngadain acara-acara, jadi panitia gitu-gitu. Terus pas SMA gue ikut OSIS. Di OSIS gue jadi bagian kerohanian. Terus apalagi ya? Dan sebenarnya gue kalau di OSIS nggak terlalu banyak pengalaman yang berkesan, soalnya sebagian besar dari masa jabatan gue kegiatannya online, kan udah pandemi juga, jadi ya kurang terlalu seru sih menurut gue, jadi kayak nge-zoom doang. Terus gue sempat pernah ikut paskib, tapi cuma paskib sekolah doang, dari kelas 10 itu sampai kelas 11. Di situ benar-benar kata gue banyak pengalaman berharga sih, kayak dari latihannya yang keras, benar-benar kayak ngelatih mental, terus juga banyak pengalaman berharga sama teman-teman gitu sih. Terus kelas 11 gue ikut pramuka. Kalau ikut pramuka gue ini diajakin temen sih, gue kayak ikut-ikutan doang. Jadi hasilnya nggak terlalu bagus, jadi kayak ya udah jalinin aja kalau pas pramuka. Itu sih paling dari gue. Banyak juga ya. Iya, lumayan. Gue sekalian nambahin ini kalian nanti buat terus juga. Lo berencana di kuliah udah ada ini belum? Kayak ada UKM atau KPD yang mau diikutin? Kalau gue
sekarang sih mikirnya kayak pengen ikut ini buat ini gue ikutnya pengen ikut IMM. Oh Gue pengen iya. ikut IMM. Terus kalau buat UKM-nya gue masih bingung antara pengen ikut UI SMV atau ikut Mapala. Gue masih bingung antara dua itu sih. Oke oke. Mau ikut. Oh berarti lo mau coba-coba pecinta alam lah ya. Iya, gue kayaknya Oh. ngeliatnya seru gitu naik gunung, asik banget dah. Emang gitu ya pencinta alam ya? Iya, Iya kan makanya ya. Kayak apa? gitu Kayak sering kita naik gunung gitu ya? masuk. Mm-mm. Ya. Lu tau dari mana dah? Kok gue nggak tahu ya? Ada di ini di PKKMB. Oh, ya, ya. Lo, Itu kalau misalkan buka PKKMB waktu itu tuh ada display UKM. Nah itu tuh UKM. lo buka situ terus cari-cari tuh banyak. UKM inian UI apa fakultas gitu? UI sih UI. Gitu ya UI. Kalau enggak lihat IG-nya aja. Itu kayak pergi-pergi ke tempat alam lama gitu kayak keren banget asli. Apa Tapi TWTW, belum tadi. TWTW. Iya, iya, iya. Iya ya. Bener. Ya itu sih Mau dari cerita, gue. Bay? Kalau gue sih nggak kayak beda jauh sama Rafa sih. Kok SMP tuh gue cuman ekskul gitu kayak futsal. Itu juga nggak gue lanjutin gitu kayak cuman awal-awal aja gue main. Cuman kalau untuk futsal sendiri gue tuh emang kan gue bukan orang kampung ya, maksudnya tinggalnya di kampung gitu kan, banyak orang anak-anak kayak gitu. Sering main-main futsal gitu. Jadi gitu sih. Kalau buat SMP, habis itu SMA juga gue lanjut futsal karena gue suka. Sempet ikut seleksi apa kayak buat turnamen gitu, gue lolos lah. Kira ikut turnamen dan kalah di pertama. Habis itu kalau Lu, di luar apa? lu futsal posisinya apa? Bay. Gue apa sih namanya? Pivot. Oh anjay, gokil. Banyak golin. Ya. Habis itu kalau di luar sekolah kayak turnamen-turnamen game juga lumayan lah. Ya, cuman sama aja nggak pernah juara. Tapi Enggaknya ikut ya. futsal tuh kayak juara tuh nggak begitu penting sih. Yang penting tuh lo senang-senangnya sih. Iya. Ya, Gua aja. pengalaman juga. Juga gue pas SMA pertama kali gue turnamen antar sekolah gitu. Gue yang ini nih yang turnamen game gue sampai ke Bekasi gue ikut karena teman-teman gue di sana gue ikut. Lumayan jauh. Cuman gitulah. Itu. Ya, Berarti Bay, nanti ada lagi, Bay, ceritanya. Apa? Ada lagi ceritanya. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Kalau mungkin kalau kegiatan-kegiatan gitu, ini di luar sekolah nggak apa-apa kan? boleh. Kayak Taekwondo ikut ini gitu. sih panitia. Nggak, gua nggak. Apa Kayak tuh? panitia 17. Enggak deh, nggak usah diomongin. Lanjut. Lah. Nggak apa-apa. Agak-agak. Panitia 17 aja. 17-an di rumah ya. Iya, itu kayak ikut-ikut gitulah, Asik tapi itu ngurusin. lomba-lomba Iya gitu sih. ya. Tapi ada pelajaran yang bisa diambil gitu maksudnya. Oh, iya. Lanjut gue aja nih cerita nih. Iya. Oke. Kalau gue Boleh. kalau gue sih kegiatan non akademik yang paling pertama banget sih gue dulu pernah ikut waktu TK sih gue ya kayak les gambar, les ini. Dulu gue inget banget gue kayak ada les apa ya, matematikanya ada lesnya gitu dah pokoknya terus gue ikut. Nah itu tuh gue pertama kali apa kayak tambahan ekskul gitu tuh gue pertama kali itu. Nah terus sempat gue SD itu gue nggak aktif di ekskul. Baru gue nyoba ekskul tuh justru pas kelas 6 semester 1 tuh gue ikutan renang. Nah itu gue cuma ikut di semester 1 doang dalam waktu 6 bulan, tapi gue lumayan cepet ternyata. Gue dari nggak bisa renang sama sekali sampai akhirnya sampai 6 bulan tuh gue udah bisa di yang kolam yang dalam, udah dites gaya dada, gaya kupu-kupu gitulah, walaupun masih ini. Sebentar ya. Iya. Aduh. Lu tinggal di mana, Pak? Lupa gua. Di Tangerang gue. Oh, lu satu SMA sama Cecil ya? Enggak, dia Cecil Tangsel. Oh, beda. Gua kira sama. Ingat aja nih si Abai. Iya, soalnya kelompok gua dia. Oh. Itu gua, iya.
Bye. Ya, boleh lanjut. Ya, lanjut ya. Tadi sampai mana gue tadi sampai gaya ya tadi renang ya. Jadi pokoknya gue Iya. selama SD yang gue ikutin cuma renang doang sih. Sebenarnya gue pengen ikut futsal cuma nggak dibolehin, gue disuruh takut nggak bisa bagi waktu. Nah baru gue akhirnya dapet kesempatan futsal tuh pas SMP. Di SMP tuh gue lumayan aktif futsalnya. Waktu itu lagi semangatnya lah ya. Anggotanya banyak, terus si pelatihnya juga asik. Jadinya kalau tiap kali futsal tuh kayaknya excited banget kan, sampai ikut turnamen juga ya, walaupun gue jarang main, gue masih lapis 2 lah, soalnya gue masuknya rada telat sih waktu itu, nggak langsung masuk gitu, dan emang skillnya nggak yang paling jago, makanya gue mainnya, gue kalau dibilang posisi juga, gue sebenarnya posisi ya, tambal aja lah, lu butuh striker gue taruh depan, butuh anchor gue taruh belakang, asal jangan jadi kiper aja gue mah. Terus Bisa ya. kalau buat futsal sendiri gue paling mengesankan ini sih. Lo udah ikut AAFI gak? AAFI. Itu apa tuh? Itu Seleksi gitu. gue lupa itu singkatan apa. Pokoknya itu ya salah satu yang paling ini juga sih, yang paling besar. Itu gue waktu itu ikut di tingkat kota. Nah, tapi itu dia makanya gue peringkatnya jelek. Itu kan liga ya. Iya. Itu kalau nggak salah itu peringkat 8 dari 10. tapi itu walaupun begitu tapi bagi gue kayak seru banget sih itu. Iya. Kayak turnamennya lumayan prestigious juga, terus tim-tim yang lu lawan tuh bukan tim-tim sembarangan kan. Nah, udah terus oh ya di SMP gue juga waktu itu dapat kesempatan disuruh jadi bendahara ini sih, bendahara kayak pagelaran seni gitu. Nah itu salah satu ini pertama gue sih, mungkin emang bener-bener pertama deh kayaknya itu gue ikut kepanitiaan, senang banget itu. Walaupun banyak banget kesalahan lah yang gue lakukan, tapi jadi pelajaran buat seterusnya. Nah, barulah gue lulus dari SMP, masuk ke SMA. Niatnya gue pengen lanjutin futsal sih, tapi gue udah jalan berapa bulan, rasanya jadi capek banget ini gue. Udah sekolah sama rumah jauh banget, terus latihannya sampai maghrib kayaknya kalau dilanjutin yang ada gue tepar sendiri kan, pelajaran makin hancur kan. Ya udah gue akhirnya udahlah, gue udah SMA juga, kayaknya gue butuh skill organisasinya butuh lebih baik lagi deh. Ya udah gue coba cari-cari organisasi, dan karena gue dulu SMP-nya SMP Islam, nah gue rasanya cocok lah Rohis lah, gue zona nyaman gue lah waktu itu. Jadi gue cari pengalaman organisasi, tapi yang bidangnya emang nggak terlalu jauh dari yang familiar lah pokoknya sama gue bidangnya. Nah terus aduh kayaknya waktu luang gue masih banyak juga kan, masih bisa ditambah satu lah. Yaudah gue kira gue coba masuk ke pramuka juga, masuk ke pramuka. Tapi waktu itu tuh gini, pramuka di sekolah gue itu waktu itu udah lama nggak ada pokoknya, jadi baru pengen diadain lagi. Nah, waktu gue kelas 10 ya udah gue pengen masuk kan, karena dulu gue juga pernah ikut ini sih, kebetulan dikasih kesempatan ikut Kemnas, lo kalau ada Kemnas JSIT, nah itu gue ikut tuh. Nah, udahlah siapa tahu lumayan lah, dulu gue pernah dapat pengalaman nih. Nah, banyak sih itu pengalamannya. Iya. Terus jadi gini ya, harusnya tuh waktu itu ada yang kelas 11 yang pengen masuk juga. Jadi bareng tuh, kelas 11-nya baru masuk, kelas 10-nya baru masuk juga ke pramuka. Tapi nggak tahu kenapa yang kelas 11 semuanya mundur, nggak ada yang mau, nggak ada yang jadi aja. Kira jadi kita kelas 10 waktu itu baru masuk berapa bulan tuh langsung disuruh megang ekskul, terus jadinya ya itulah, jadi belum tahu apa-apaan, terus jadi pada stres sendiri. Udah habis itu jadi gue yang paling aktif itu di Rohisnya sih, sampai gue dikasih jadi kayak kepala bidang gitulah, gue jadi di Rohis. Gue mau nanya dong. Boleh. Kan lu kan berdua pada ikut Rohis gitu ya. Emang di Rohis ada apa, kayak ngapain aja sih? Di Rohis belum dah. Dua deh, Eval. Iya, soalnya kan gue yang gue waktu itu jadi kalau di sekolah gue itu Rohisnya tuh begitu lo masuk tuh langsung dikasih ini kan, langsung dikasih job gitu, langsung dikasih bidangnya. Nah gue waktu itu awal kelas 10 gue dikasihnya jadi anggota divisi pembinaan anggota. Ada nggak di luar pembinaan? Gue adanya kayak kaderisasi gitu.
Oh, lu langsung kaderisasi. Gue ada pembinaan anggota gitu, jadi lu ngurusin kayak mentoring atau apa lagi ya, gue jadi lupa. Ya pokoknya gitu lah. Kalau gue Siswa baru dibintorin ya? Tarik, gue lanjutin dulu dah cerita. Terus begitu Oke. kelas 11 kan kita naik jadi ini ya, jadi pengurusnya kan. Nah itu gue waktu itu entah gue tiba-tiba jadi calon ketua rohis, gue bingung banget kan itu. Jadi terus ada pemilunya gitu, tapi gue kalah di pemilunya. Paling dikit gue suaranya. Dan akhirnya gue jadi dialihin jadi kepala bidang siar. Kalau kepala bidang siar itu tugasnya kayak ini sih, lebih ke hari-hari besar Islam gitu, kayak kurban, Ramadan gitu-gitu. Lu gimana, Raf? Kalau di gue jadi tuh gue kan join dari kelas 10 ya. Kelas 10 tuh jadi kayak masih anggota biasa lah, belum dimasukin ke divisi-divisi gitu. Jadi kayak asal ikut aja, asal kalau misalkan ada kepanitiaan asal bantuin doang. Terus kalau kan tadi gue udah bilang kalau di Royce gue kayak ada kaderisasi gitu. Nah, jadi kaderisasinya itu buat kelas 10 sama kelas 11-nya. Nah, yang jadi anggota Royce intinya itu pas kelas 12. Nah, alhamdulillah pas kelas 12 gue jadi ketua bidang kerohanian lagi. Kayak ini kaderisasi. Jadi gue yang ngurus kegiatan buat kaderisasi kelas 10 sama kelas 11-nya. Oh iya, nih. Alhamdulillah. Seru sih kaderisasi, gue ngeliat kayaknya asik juga. Ternyata sibuk juga ya Rohis ya. Gue kira cuman agama gitu Iya, doang. gue juga dulu mikirnya kayak gitu. Gue awalnya mikir Rohis itu cuma kayak belajar agama doang kan. Gue nggak tahu ternyata emang organisasi. Ya udahlah, udah tercemplung, ya udah jalanin aja. Tapi gue seneng sih, justru itu yang gue pengenin sih, organisasinya bukan cuma kumpul-kumpul ke pengajian. Iya, tapi ternyata seru juga. Dapat kekeluargaan sih. Gue kalau yang gue paling berkesan tuh waktu itu gue disuruh ngurus kurban sih. Jadi kan ini lumayan banyak kan duit yang terlibat, lu beli sapi berapa puluh gitu kan. Bener Nah, ya. waktu itu kebetulan tuh gini kan, kurban tuh waktu itu pas lagi kenaikan kelas gitu kan. Jadi kalau misalkan itu diserahin ke anak kelas 12, mereka udah nggak masa jabatan, tapi kita juga belum serah terima jabatan. Jadi kayak kita dari kelas 10 pengen ke kelas 11 tuh belum dapat jabatan ini. Jadi kayak latihan lah. Jadi kita kayak pertama kali first time yang real gitu. Nah, itu bagi gue itu pusing, tapi seru jadinya. Jadi waktu itu gue dapat jabatannya jadi bendahara kegiatan. Tapi secara dalam di atas kertas sih bendahara, tapi gue begitu di kerja lapangannya gue banyak ini juga Bantu ya? Kayak wakil gitu lah jadinya gue. Nah itu gue ingat balok malam-malam H-1 ini kan nginep ya di ini buat persiapan. Itu tuh gue kayak disuruh tiba-tiba disuruh milok-milokin kambing gitu supaya nggak ketuker. Malam-malam kan ya gelap ya. Udahlah gue yang penting ada aja serat-serat. Gue nomorin kan 7, 6, 9. Terus begitu paginya ini nomor berapa ya? Kelihatan nomor berapa. Cuma jadi warna-warni doang ini rambut kambingnya. Nah, sekalian dicat tuh semuanya. Kayak kan. Kocak-kocak deh lo pokoknya, ada lah ceritanya kalau. Iya, ada aja. Banyak ceritanya. Oh iya, lo gimana Bay tadi yang ini buat kuliah lu mau ngikut apaan? Oh, yang gue tahu ya apa sih? Kayak itu tahu yang di video MADK DTM nggak sih? Yang kayak pengenalan itu kegiatan kayak mobil-mobil gitu buat kapal kayak gitu sih. Gue kayak pengen ikut itu UKM itu. Lu Itu juga termasuk UKM kan? KPD sih. Ada yang KPD ya. Aduh, sorry. Lu mau ikutnya yang mana? Yang kapal, yang mobil apa yang? Karena gue anak kapal, gue kayaknya yang kapal deh. Atau enggak juga bisa sih yang mobil mesin gitu. Kayak seru.
Kalau ini nggak ikut loh. IMM, BM atau apa yang lain? IMM kayaknya sih pengennya IMM, cuman kalau buat sekarang kayak belum tertarik sih. Paling mungkin tahun kedua kali. Gue pengen ngerasain kuliah dulu. Kalau futsal nggak ikut nih futsal? Emang ada ya? Gue belum nemu Itu- futsal. Ada nggak sih? Sepak bola Ada. futsal gitu ada? Nggak tahu. Kayaknya enggak. Kayaknya bukan UKM. Kayak nanti Nggak tahu iya. sih. Kayak nanti ada pertandingan gitu antar fakultas mungkin Iya, antar kayak cup gitu Iya. doang sih. Iya. Nggak ada ininya. Gue kira ada gitu. Oh ya, kalau gue sendiri gue pengennya ikut nih ini sih sebenarnya. Pengen penasaran. Gue penasaran sama BEM sih dari dulu. BM Univ atau fakultas? Gue sih pengennya sampai ke fakultas aja. Gue takutnya sibuk banget kalau ke UI. Iya sih. Iya sih. Kan kita juga belum tahu kita bakal kayak gimana gitu kan. Gede juga ruang lingkupnya kalau BM UI. Susah. Mana nih? Masih ada 3 menit kita. Nyampe habis apa? Bebas. Tadi Cukup mulai nggak jam 20 berapa? Itu dia, kita nggak tahu. 3 menit pas lagi. Bahas apa lagi nih? Bahas apa lagi? Apa ya? Mungkin apa ya? Kalau lu dulu di Pandang- SMA lu ada ini nggak sih, Bay, sebenarnya? Apa? Ada organisasi juga nggak sih, Bay, tapi? Ada kayak OSIS gitu, kayak apa sih? Iya, organisasi Rohis juga ada. Cuman kan namanya swasta, apalagi sekolah gue nggak terlalu banyak orangnya. Tadi mau nanya apa, Bay? Kayaknya pengen nanya tuh. Oke, tapi beda dari yang tadi ya. Ya nggak apa-apa. Pandangan lu setelah apa sih ya? Mungkin sebelum masuk ke mesin gitu kan. Itu gimana tuh? Kenapa lu pengen gitu? Singkat ya. Iya. Gue gini sih. Gue udah ngomong juga di ini sebelumnya, tapi gue lagi-lagi aja. Jadi dulu gue pandangnya kayak anak mesin itu sama dengan anak tongkrongan kan. Jadi ya gue memukul rata lah istilahnya. Nah terus tapi gue dulu kan nggak terlalu demen nongkrong kan, cuma sekali-sekali aja. Terus itu pun sama teman-teman deket gue doang, nggak banyak banget lah itu. Tapi begitu gue rada kaget juga sih, kayak wah ternyata ini masih kita bisa akrab cepet banget sih, gila ini bingung sendiri juga sebenarnya. Tapi ya, parah ya. Gimana Arafa? Iya, gue sama sih. Kayak emang stigma anak mesin kan kayak katanya anak tongkrongan, terus juga kayaknya keras-keras gitu kan ya. Ternyata seru-seru kayak gini, kayak di luar ekspektasi gue. Kayak seru-seru gini. Tapi berasa ya pas di ospeknya juga. Iya. Itu lo kalau pernah lo nikmat sih, Bay. Gue pengalaman dulu waktu di Rohis kan ya ginilah ada, tapi lama-lama jadi nikmat, Bay. Nikmatinnya. Iya. Betulnya kita udah buat kita juga kok. lagi. Mau ditutup aja? Kerasa efeknya ya? Iya benar. Iya. Boleh ditutup. Langsung aja ya gue tutup ya daripada waktunya keburu habis. Jadi gue mau bilang makasih lagi nih sekali lagi malam-malam udah nyiapin waktunya buat Abai, buat Arafa. Gue sebagai pembawa acara malam hari ini ingin minta maaf pada kesalahan kata. Terima kasih sekali lagi. Langsung aja ya gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.